Pada sidang lanjutan kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa mantan Direktur Pengembangan Bisnis PT Perusahaan Perdagangan Indonesia, Charles Sitorus, Tom Lembong dihadirkan sebagai saksi mahkota. Dalam persidangan, Tom Lembong menyebut jika presiden saat itu yakni Joko Widodo pernah memerintahkan impor gula. Perintah tersebut disampaikan langsung Jokowi saat bertemu Tom Lembong di sidang kabinet. Saudara langsung mendapat perintah dari presiden? Iya. Dalam bentuk apa? Lisan atau tertulis? Dalam sidang kabinet. Sidang kabinet. Maupun langsung dalam pertemuan saya dengan Bapak Presiden secara bilateral di istana, biasanya perikanan juga di Istana Bogor, dan juga melalui atasan langsung saya yaitu Menko Perekonomian. Bukan kali ini saja, Tom Lembong menyebut nama Presiden Jokowi. Pada persidangan korupsi gula dengan Tom Lembong sebagai terdakwa, Tom pun menyoroti perlunya menghadirkan Joko Widodo dalam persidangan. Tom menyebut keterangan saksi ahli hukum administrasi negara Wiryawan Chandra yang dihadirkan JPU sangat menarik. Terutama saat ahli mengusulkan agar Jokowi dihadirkan untuk memberikan keterangan langsung. Keterangan beliau tadi bahwa ya kalau memang BUMN, Koperasi Angkatan Darat, Koperasi TNI Polri, dan saya pun semuanya menjalankan perintah Presiden, ya sebaiknya Presiden dihadirkan dalam persidangan untuk memberikan keterangan bahwa memang beliau memberikan perintah tersebut ya. Sidang kasus dugaan korupsi impor gula dengan terdakwa ex-Menteri Perdagangan Tom Lembong akan segera memasuki babak baru. Tom akan menghadapi tuntutan jaksa pada Jumat 4 Juli esok. Tim Liputan iNews melaporkan. Barreskrim Polri menunda gelar perkara khusus perkara tudingan ijazah palsu Joko Widodo. Gelar perkara khusus yang dijadwalkan pada 3 Juli ini diundur menjadi pekan depan hari Rabu 9 Juli mendatang. Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Brigjen Pol Trunoyudo Wisnu Andiko menyebut gelar perkara ditunda karena TPUA meminta perjadwalan ulang karena ada sejumlah nama yang akan dilibatkan. Karena alasan permintaan sejumlah nama tersebut, Barreskrim Polri pun menunda gelar perkara khusus dan menjadwalkan ulang pada 9 Juli mendatang. Namun hal ini dibantah pihak tim pembela ulama dan aktivis atau TPUA. Wakil Ketua TPUA Rizal Fadila menegaskan bahwa penundaan ini bukanlah permintaannya. TPUA telah siap mengikuti gelar perkara khusus hari ini. Akhirnya menunda itu adalah penuh kewenangan dari Barreskrim. Jadi bukan kita yang minta penundaan. Gitu ya, ini perlu klarifikasi bahwa TPUA tidak minta penundaan. Gitu ya. TPUA sudah siap untuk melaksanakan gelar perkara khusus tanggal 3 ini, gitu kan. Tapi karena ada jawaban penundaan, ya kita akan ikuti. Desakan gelar perkara khusus terkait ijazah Jokowi ini datang dari tim pembela ulama dan aktivis. Mereka menilai pernyataan Barreskrim soal ijazah Jokowi asli tidak berimbang dan transparan. Tim Liputan iNews melaporkan. Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristianto menjalani sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta. Hasto dituntut pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar 600 juta rupiah, subsidiar pidana kurungan pengganti selama 6 bulan. Menanggapi tuntutan jaksa KPK, Hasto mengaku sudah memprediksi sejak awal soal hasil tuntutan tersebut. Hasto telah menyiapkan nota pembelaan atau pledoi yang akan dibacakan pada pekan depan. Tapi kami juga memahami tugas dari penuntut umum, bahwa penuntut umum harus punya kewajiban membuktikan, tetapi ya tugasnya menuntut. Nah, sehingga kami pahami tugas-tugasnya itu. Yang penting good news-nya, pledoi sudah saya selesaikan, tinggal nanti menyesuaikan dengan tuntutan dari JPU, dan minggu depan saya siap bacakan dengan berbagai referensi yang menunjukkan pentingnya the morality of law, pentingnya due process of law.
Jaksa KPK, Wawan Yunawarto menyebut ada 3 pertimbangan yang meringankan Hasto. Salah satunya adalah bersikap sopan, kendati Hasto tidak mengakui perbuatannya. Sementara hal yang memberatkan Hasto adalah tidak mengakui perbuatannya dalam dakwaan atas kasus dugaan suap pergantian antar waktu anggota DPR Harun Masiku dan perintangan penyidikan. Dari Jakarta, Syahreza Zanski, Novan Dwi Kusuma, iNews melaporkan. ...21 penumpang KMP Tunu Pratama Jaya Kamis sore tiba di Pelabuhan Ketapang, Banyuwangi. Datangan mereka disambut keluarga yang sudah menunggu sejak dini hari. 21 penumpang yang tiba di Banyuwangi ini bagian dari 30 penumpang yang selamat setelah kapal yang mereka tumpangi tenggelam di Selat Bali. Sementara 7 penumpang lainnya sudah dijemput keluarganya di Pelabuhan Gilimanuk, Bali. 2 lainnya masih menjalani perawatan medis di klinik Pelabuhan Gilimanuk. Setibanya di Pelabuhan Ketapang, 21 penumpang ini menjalani pemeriksaan kesehatan. Setelah membawa korban selamat, petugas dari tim gabungan ini juga membawa 6 penumpang yang meninggal dunia dan diserahkan ke pihak keluarga. Satu di antaranya balita usia 3 tahun. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Eris Utomo, iNews melaporkan. Seorang balita Muhammad Akileo Hamdan, 13 bulan, harus dilarikan ke IGD RSUD Suroto usai meminum oli bercampur bensin di rumahnya di Ngawi. Naas, nyawa anak pasangan Wananda Leo Triwahyudi dan Novianti akhirnya tidak tertolong. Peristiwa berawal saat bapak korban membetulkan motor yang bocor. Sementara oli bercampur bensin disimpan dalam wadah sosis. Tak diduga, oli bercampur bensin malah diminum korban hingga ia mengeluh sakit lalu pingsan. Keluarga pun panik dan membawanya ke rumah sakit. Mengetahui kejadian ini, polisi langsung mendatangi rumah sakit dan menanyakan penyebab pasti meninggalnya bayi berusia 13 bulan tersebut. Saat ini, korban sudah divisum dan segera dibawa ke rumahnya untuk dimakamkan di pemakaman umum kelurahan setempat. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan. Diambilnya itu satu. Ketengah pula itu aduh. Inilah video amatir yang merekam detik-detik saat staf pidana khusus Kejaksaan Negeri Simalungun hanyut saat berusaha mengejar terduga korupsi Kepala Desa Banjarhulu, Simalungun di aliran Sungai Silau, Asahan, Sumatera Utara. Wah, melompat. Melihat staf Kitsus, kejaksaan yang hanyut terbawa arus, seorang warga sekitar berenang berusaha menolong korban. Naas, Fahri, 42 tahun, warga yang akan menyelamatkan staf Kitsus, justru turut hanyut, diduga kehabisan tenaga saat proses penyelamatan. Sementara kepala desa yang nyaris ikut tenggelam berhasil diselamatkan. Tim SAR gabungan terus melakukan pencarian terhadap kedua korban dengan melakukan penyusuran aliran Sungai Silau. Sebelumnya, pihak kejaksaan akan melakukan pemanggilan kepada kepala desa dan bendahara desa Banjarhulu di sebuah kafe pinggir sungai terkait dugaan kasus korupsi dengan kerugian negara lebih dari 300 juta rupiah. Namun, melihat pihak kejaksaan tiba di lokasi, kepala desa melakukan perlawanan dengan menceburkan diri ke sungai. Petugas berusaha mengamankan pelaku, namun salah satu petugas hanyut terbawa arus sungai. Perkara apa? Tidak pidana korupsi, tidak pidana korupsi. Kepala desa, Bang? Oh iya, kepala desa. Ini kayaknya sudah perlawanan. Bang Ngulu lari katanya langsung ke sungai, langsung dikejar sama yang bersangkutan. Kini, Kepala Desa Banjarhulu yang sempat melarikan diri telah diamankan ke kantor Kejaksaan Negeri Simalungun. Sedangkan tim SAR terus melakukan pencarian terhadap staf Kitsus dan warga yang tenggelam hingga 7 hari ke depan. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri melaporkan.